Halo. Welcome back bersama saya, Oton Universe, penjaga Bima Sakti, Satpam Andromeda. Pada di video kali ini, Isun akan menceritakan sebuah cerita kehidupan manuk-manuk super di pulau yang asri nan indah, tiada konflik. Masih ingat Isun dulu ketika masih kecil saat masa-masa eranya warnet, buat akun Facebook cuma untuk main game ini. Kemudian perlahan-lahan gamenya pindah ke Free. Wow, ada apa gerangan Rovio dengan Pak Lik Mark Zuckerberg? Tanpa banyak bernyocot-nyocot lagi, oke, langsung saja. Cus, here we go my alur cerita, Angry Birds. Film dibuka dengan burung manuk bernama Red yang berprofesi sebagai badut panggilan pada sebuah acara-acara pesta ulang tahun. Dan Red terlihat tergopoh-gopoh. Lewat hampir sejam saat pesta sudah dimulai, tentu saja si klien kecewa atas kinerja Red dan juga kecewa kue rusak yang telah dipesannya. Lalu meminta si Red agar bertanggung jawab membayar semua ganti rugi. Yang di situ mas-mas merah ini bukannya meminta maaf dan membayar kerugian, dirinya menamparkan kue ulang tahun tepat ke wajah si klien dan masih menyempatkan meminta rating bintang 5 sebelum benar-benar pergi. So, you want to hear a story? I run my butt off. Oh, that's good. The squirrel was... It's a boy. Diketahui Red mempunyai personality yang mudah sekali terpicu amarah dan kasar. Sering frustasi bila hal-hal kecil di luar kendalinya mengganggu dirinya. Yang hal itu menyebabkan Red menjadi antisosial. Jarang sekali melakukan kontak dengan manuk-manuk lain dan hidup menyendiri di tepi pantai. Dan singkat cerita, si klien membawa masalah kemarin ke ranah hukum karena anaknya lahir secara prematur. Pun begitu juga Red membantah dakwaan tersebut dengan dalih tidak ada unsur kesengajaan sedikit pun. Tetapi pembelaan itu tidak diterima oleh si hakim yang permasalahan utamanya sendiri, yakni emosinya tak terkendali serta menyelipkan ketersinggungan terhadapnya. Tentunya Red tak terima, langsung membuka kedok memperlihatkan tubuh jebol di balik jubah Pak Hakim di khalayak umum dan bersamaan dirinya divonis untuk rehab di kelas pengendalian amarah. Sesaat kemudian Red telah tiba dan disambut patung kayu yang jika disawang bentukannya lumayan menjengkelkan. Ya, gimana tidak? Red gampang naik darah. Memandang wajah patung itu seketika mengundang pukulan. Setelah perkelahian kecil di dalam kelas, ia diperkenalkan burung-burung yang mempunyai masalah masing-masing dan nantinya akan menjadi temannya. Antara lain, Matilda, si guru terapi di kelas ini. Cak kuning banyak omong terkena masalah mendapatkan surat hilang setelah bergerak terlalu cepat membuat kerusuhan dengan polisi. Bom hitam sedikit pemalu terkena masalah setelah ia tak sengaja meledakkan pesta. These guys are all nuts, huh, big man? Di pelajaran hari ini, mereka belajar mengendalikan amarah melalui gerakan dengan berpose seperti penari. Diawali Terence sangat baik melakukannya, disusul Chuck, Red, dan terakhir Bom. Namun tiba-tiba... Sepulangnya, Chuck mengajak mampir ke pameran tetapi Red menolak terang-terangan ajakan itu dengan alasan tidak ingin kenal dekat bersama mereka berdua, yang mana di sepanjang jalannya pulang, di lubuk hati Red sebenarnya iri melihat manuk-manuk lain berkumpul.
nongkrong bersama di warung, dan di setiap malamnya ia habiskan merenung menatap gemerlap bintang menghiasi pantai langit. Di pagi hari, semua berjalan normal, tentram seperti biasanya. Dan di kelas pengendalian amarah, mereka belajar merangkai puisi, tetapi Red dengan kemakinya sok tak mengerjakannya. Untung si guru Matilda sabar menghadapi murid bebal satu ini. Lalu dilanjutkan Chuck membacakan puisinya yang bertemakan kejahatan dengan rasa benci terhadap boneka buatannya, dan Red berpura-pura buta atau ikut-ikutan yang lain bersimpati agar tak dicurigai. Namun di sepenggal akhir puisi tersebut, Chuck menemukan bulu merah yang tiada lain milik Red, di mana tiba-tiba semua orang berbondong-bondong menuju ke pesisir pantai untuk mengkepoi benda aneh yang mengarah ke pulau. Manuk-manuk yang tinggal di pulau terbilang primitif. Bukti ketika mereka melihat kapal seperti melihat benda asing, dan kapal besar itu menyandar ke bibir-bibir pantai kemudian melabuhkan jangkarnya sehingga menghancurkan rumah Red. We have a very special guest for you. Please hold your applause. Muncullah dari balik kapal itu sosok babi hijau bernama Leopard, dan Rose mengatakan berasal dari pulau babi yang berlayar membawa kedamaian dan ingin menjalin hubungan baik kepada penghuni di pulau ini. Red menimpal kedatangannya ini ingin menghancurkan rumah-rumah warga atau hanya rumahnya. Sang babi menyelimur atau mengalihkan pertanyaan itu dengan memberikan buah tangan dan pelukan ke setiap orang. Yang tanpa kecurigaan sedikit pun, Pak Hakim sangat welcome menyambut dua babi itu dengan pesta di malam harinya. Di tengah-tengah pesta berlangsung, Leonard memperkenalkan benda yang tidak pernah ada di sini. Trampolin dan juga ketapel yang dapat memindahkan barang dengan resiko tinggi. Di mana cara kerja dari ketapelnya membuat semua orang terpukau, tak terkecuali Red yang masih marah mempermasalahkan rumahnya roboh setengah. Dan diminta untuk menjadi relawan memperagakan bila dilempar oleh ketapel itu. Yang karena semua orang menyorakinya, akhirnya ia bersedia melakukannya. Chuck dan Bom menyusulnya sembari mengajak menggeledah kapal Leonard yang di dalamnya terdapat ruangan-ruangan aneh. Menurut mereka, salah satunya ruangan yang hanya berisi trampolin. Bom pun dengan penuh gembira bermain menggunakannya sehingga merobek trampolin tersebut. Yang alangkah terkejutnya mereka, banyak sekali babi-babi yang bersembunyi di jok kapal. That's right. I'm back. Merasa dibohongi dengan perkataan yang di awal saat baru menginjakan kaki, Red melabrak Leonard maksud tujuannya apa, serta kenapa membawa banyak babi dan benda-benda aneh di kapalnya. Mungkin kedepannya akan terjadi kekacauan di sini. Alih-alih dipercaya Pak Hakim dan semua orang justru menganggap Red terlalu berlebihan menyelinap ke kapal Leonard. Dan Leonard menjelaskan jika pulau burung lebih aman ketimbang pulaunya sendiri. Yang seperti halnya penguasa di atas sana, Leonard mampu merajut kata demi kata sehingga semua orang percaya, iba kepadanya. Thank you so much. Hari demi hari berlalu, para burung dan babi semakin dekat. Pun begitu juga mereka semakin bersikap anarkis dengan melakukan punyamu, punyaku, punyaku ya punyaku. Sampai sikat gigi Red pun diembat. Yang meskipun begitu, Red tetap menjalankan kelas pengendalian amarah dan bertemu Leonard sedang tur mengelilingi desa, di mana saat Leonard menemukan telur, dirinya langsung membayangkan hidup bahagia bersama si telur. Dalam artian ingin memakannya. Loh. Lah kok ngawur? Yang di situ Red menegurnya karena telur itu mudah retak, tetapi Leonard mengabaikannya dan malah membahas lukisan yang digambar Red. First in a series. Here you go. Tak terima jadi bahan lelucon, Red mempertanyakan Leonard apakah Leonard ini penjelajah. Jika iya, mengapa sebangsanya banyak lagi berdatangan dan tujuannya tak mendasar? Bukannya mendapatkan dukungan, justru ia mendapatkan kecaman oleh si Pak Hakim. Wait, actually, I'm telling you, something isn't kosher with these pigs.
Come on, does none of this seem wrong to you guys? Keadaan kian menjadi rumit. Para babi seperti membangun sesuatu di pulau ini, dan jika ada yang mengetahui, itu adalah dia, sang Mighty Eagle, atau yang berarti elang perkasa dengan sejuta kisah kepahlawanannya. Dan faktanya hanya dia satu-satunya burung yang mampu terbang. Dan jika ingin mengetahui jawabannya, maka mereka harus menempuh perjalanan jauh ke danau bijak yang berada di gunung di atas sana. It's a long way up that mountain. I need your help. Sambil menerka-nerka suara Mighty Eagle yang tak sekalipun didengar oleh semua orang. Cukru, 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 empok jeruk. Dan akhirnya sampailah mereka, meskipun di awal salah mendaki gunung, tetapi terbayarkan ketika Chuck dan Bom menikmati segarnya air jernih danau bijak, di mana Red menarik teman-temannya bersembunyi saat dirinya mendengar suara aneh berasal dari goa. Wow, haus, lepeh, muko. Air mengalir langsung dari sumbernya. I think he saw us. Oh, you think so? Yang mana keberadaan mereka di balik batu sudah diketahui Mighty Eagle, dan langsung mereka hampiri sambil mengajaknya masuk ke dalam, memamerkan piagam-piagam yang memenuhi lorong dan menyambutnya dengan joget parkoy. Satu virus mengguncang dunia, virus dari kota Wuhan, Cina. Di sisi lain, Leonard membagikan balon-balon helium dan juga menyebarkan brosur pesta gede-gedean gratis untuk nanti malam, di mana ketakutan Red terhadap para babi mungkin akan menjadi kenyataan. Terbukti yang ketika desa ini awalnya asri menjadi banyak polusi di mana-mana. Kembali bersama Red yang saat ini bercengkrama dengan Mighty Eagle dan menyuruh mereka bertiga menyanyikan lagu nasional yang liriknya itu sendiri memuji-muji Mighty Eagle. Namun ketika Red mengadu kepadanya tentang kedatangan babi-babi ke pulau mereka, Mighty Eagle justru meninggalkan ruangan ini seperti kakek-kakek tua amnesia. These pigs showed up out of nowhere. It caused... Di luar goa menggunakan teropong, ketakutan Red benar-benar terjadi. Para babi memasang TNT atau sejenis bom ke rumah-rumah warga setempat, di mana ia meminta idola sejak kecilnya ini pertolongan. Tapi apa jawaban beliau? Tidak. Kecewa berat atas jawaban yang dilontarkan, sia-sia menggantungkan kepercayaan desa kepada orang yang pensiunan, dan itu sangat-sangat nggak worth it sama sekali. Setelah turun gunung, mereka berbagi tugas. Chuck pergi ke pesta dan Red bersama Bom memergoki para babi mengusung telur-telur menuju ke pantai. Namun para warga yang berpesta tak sedikit pun dari mereka memperdulikan himbauan dari Chuck. Berhasil memegang yang membungkus telur, kemudian Red menyuruh Bom meledakkan rantai pengait yang menariknya. Namun dari atas, Ica, Bagas, dan Intan menyemprotkan senapan air, sehingga terpentelah mereka berdua ke dalam air. Inilah akibatnya bila tidak menanyakan niat tamu berkunjung lebih 3 hari. Desa hancur lebur. Telur-telur menghilang. Semua orang menyesal tidak mendengarkan peringatan Red semalam, dan sekarang mereka membutuhkan sosok pemimpin untuk melangkah. Dengan rencana mengambil telur-telur kembali mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh para bedebah babi, dan Red mengajak semua orang membangkitkan sel-sel benih kemarahan di dalam diri mereka agar tidak menjadi tulang lunak. Done and done. Dan segeralah burung-burung marah OTW ke Pulau Babi, di mana para babi merayakan keberhasilannya mencuri telur. Dan Leonard itu sendiri adalah pemimpinnya, yang pendahulunya mulai dari kakeknya kakek sampai kakeknya lagi sulit sekali mendapatkan telur. Berkat kepemimpinannya inilah kaum babi berhasil kemudian mengadakan jamuan makan 2 hari 2 malam non-stop. Sadar jika telur-telur disimpan di istana, Red mempunyai ide untuk secepatnya menggunakan ketapel peninggalan Leonard, dan diawali sang guru Matilda menyerang dengan sangat brutal sekali.
have a big feast. Gonna eat all the egg. He's gonna make it. Yang tak lama penyerangan, Leonard menyadari itu dengan menyuruh semua warganya menangkap setiap burung yang menghancurkan lingkungannya, dan para burung menyerang secara aerodinamis merusak pemukiman babi-babi sialan dengan keahliannya masing-masing. Launch! Wow, that blows. Sekarang giliran Red yang dilemparkan ke tapel, dan alhamdulillah berhasil masuk ke istana, yang kemudian Leonard menyuruh penjaganya yang sedang bermain Uno untuk menangkap burung merah berkeliaran di istana. Lalu disusul Chuck dengan kecepatan tinggi menyusul, meskipun banyak sekali menabrak dinding membuat giginya merotol, dan bom menyusul di akhir lumayan membuat lubang di dinding istana, di mana Leonard semakin kesal mengutus angkatan udaranya untuk memberikan serangan balik dan menyimpan telur-telur tersebut ke dalam ruangan penyimpanan. Backup engine. You know. Setelah itu Terence ikut bersama mereka bertiga, namun karena menarik ke tapel itu terlalu jauh dan juga karetnya tak mampu menahan bobot Terence yang terlalu besar, sehingga rusaklah ke tapel itu, di mana mereka bertiga menemukan ruangan penyimpanan namun dijaga ketat oleh para penjaga. Di saat Red belum genap menjelaskan rencananya, Chuck dengan kecepatannya sehingga dibuat seperti melambat melumpuhkan para penjaga dan membuat mereka lari ke ciprit-ciprit. Cukup telat, tetapi tidak telat untuk Red berhasil menggapai tali telur-telur itu yang akan direbus oleh Leonard, dan Chuck mencoba masuk melewati ventilasi membukakan gerbang yang terkunci. Sedangkan Red hampir terjatuh sesaat merebut remote yang mengontrol katrol pengangkat telur, kemudian meminta tolong kepada Mighty Eagle yang baru saja datang, namun dikarenakan perutnya terlalu buncit, jadi pendaratannya tidak mulus sama sekali. Sesaat sesudah siuman, Red meminta Mighty Eagle membawa karung telur itu ke tempat aman, sementara mereka akan bergelantungan ke talinya. Tetapi bukan hal mudah untuk dilakukan. Para babi memeganginya sehingga satu telur yang terkekang jatuh ke istana, dan Red menyuruh Mighty Eagle supaya meninggalkannya. Yang dalam pelariannya, bom memutuskan menahan babi-babi angkatan udara agar burung-burung lain dapat pergi ke tempat yang aman. Sementara Red berada di dasar ruangan dipenuhi TNT setelah terjatuh bersama Leonard yang berhasil merebut telur itu dan tak menyadari di atas kepalanya panci sedikit lagi akan jatuh. Dengan Red terus membiarkan Leonard meracau tentang kemenangannya, dan begitu ada kesempatan, Red lari ke batu besar bersamaan lilin yang membakar TNT. Telur-telur berhasil kembali ke tangan induknya masing-masing, sedangkan Chuck dan Bob menanti kedatangan Red di antara reruntuhan yang tak kunjung terlihat ujung hidungnya. Tetapi... Where is he? Red. It's good to see you guys. Come on. Ya, Red selamat beserta telurnya yang menetas bertiga lagi. Dan ia dianggap pahlawan serta pemimpin baru oleh semua orang. Di akhir film, semua warga bergotong royong membangun ulang desa yang telah hancur. Berikut juga membangunkan rumah Red di dalam desa yang membuat Red sangat terharu tak bisa berkata-kata. Dinyanyikan anak-anak kecil lagu Mars Perindo. Dirinya tak lagi menjadi antisosial, lebih-lebih terbuka untuk semua orang. Dan cerita pun tamat. Intinya, jika frustasi janganlah sering marah-marah. Kan bisa ngopi, kan juga bisa mancing di Bengawan. Kalau jauh bisa juga di kali. Atau kak, pinjam dulu 100. Pokoknya jangan keseringan uring-uringan lah, ndak baik. Ketika terasa hidup ini berat, cobalah untuk menurunkan sedikit standarisasi hidup. Sedikit saja. Siapa tahu menemukan ketenangan di sana. Ingat, jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat pula. Saya selaku Oton dan tim direksi, bila kami ada salah dalam bertutur kata maupun di perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Susbrek, bye-bye.